Iblis harus dilawan agar dia tidak menawan. Saat ini kita akan belajar bagaimana caranya kita dapat berperang melawan iblis. Namun sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, dan kami meminta Roh-Mu yang kudus memampukan kami, supaya kebenaran-Mu ini dapat kami lakukan. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca bersama-sama dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-7 yang berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Saudara, iblis tidak punya pekerjaan lain selain mencari cara supaya dapat menjatuhkan kita. Ia selalu senang untuk menyuntikkan dalam pikiran kita segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Karena memang peperangan kita di dalam dunia ini bukanlah darah dan daging, kata firman. Tetapi peperangan kita adalah melawan setiap kuasa-kuasa jahat ini. Dan saudara-saudara, ketika kita bicara tentang iblis, dia tidak punya waktu libur. Dia tidak mencobai kita per minggu ataupun mencobai kita per bulan. Tetapi dia selalu berusaha mencobai atau menjatuhkan kita setiap saat. Sehingga kita harus berjaga-jaga, kita juga harus waspada. Dan firman Tuhan di saat ini bilang, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Namun, kalau kita sendiri yang melawan, bagaimana bisa? Kita juga kan penuh dengan kekurangan. Kita juga manusia yang penuh dengan keberdosaan. Sehingga ada yang disampaikan Yakobus sebelum melawan iblis. Dia katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sebelum lawan, tunduk dulu terhadap Tuhan. Kalau kita mau melawan iblis, kita bawa kuasa Tuhan. Karena kalau kita melawan pakai kekuatan kita sendiri, kita akan mental, saudara. Karena kita tidak akan sanggup. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita. Saya ingat ada satu kejadian, seseorang dipanggil untuk melayani kerasukan. Jadi pada waktu ia dipanggil, ia langsung bergegas karena kejadian itu begitu chaos. Dia langsung pergi, saudara, untuk mengeluarkan roh jahat itu. Tetapi bukannya roh jahat lari, tetapi semakin menjadi-jadi. Ketika dicek lagi, ternyata pendoa ini tidak menyiapkan dirinya. Tidak membentengi dirinya terlebih dahulu, dan tidak berdoa terlebih dahulu. Kita tidak bisa melawan iblis kalau kita membawa kekuatan kita manusia. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, kuasa iblis dapat dimusnahkan. Tuhan yang bekerja untuk kehidupan kita supaya iblis akan takluk kepada kita. Maka sekali lagi dengarkan kata Yakobus. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami tentunya ada begitu banyak upaya iblis untuk menjatuhkan kami dan juga menjauhkan kami dari kuasa Allah. Tetapi kami belajar lagi dari firman-Mu, ternyata kami bisa melawan iblis. Tapi kami harus tunduk terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena kalau pakai kekuatan kami, mana bisa. Kami tidak pernah mampu untuk melawan iblis sendirian. Karena kami manusia daging yang penuh dengan dosa, dan kami butuh kuasa Tuhan, melibatkan Tuhan ketika kami ingin berperang melawan iblis agar menang di dalam kehidupan ini. Tuhan yang akan selalu menyertai hidup kami. Tetap tolong bantu kami Tuhan, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa, melainkan kami bisa melawan setiap maksud jahat iblis, agar kami selalu dapat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini sambil mengucap syukur kepadamu. Amin. Penolong yang selalu
ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah